Langit di atas perbatasan Gaza kembali menyala. Suara deru kendaraan lapis baja menggema di tengah kabut debu. Namun kali ini bukan tank Israel yang bergerak. Yang keluar dari garis barak adalah pasukan perdamaian PBB yang berseragam biru, ditemani oleh pasukan TNI yang telah berhari-hari menahan diri setelah berbagai provokasi dan pelanggaran gencatan senjata oleh tentara Israel IDF. Keputusan besar akhirnya diambil. Pasukan PBB dan TNI keluar kandang. Misi mereka jelas memburu pasukan bayaran Israel dan tentara IDF. TNI bergerak dalam formasi rapat, menyisir lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian unit IDF yang melakukan pengepungan ke pos perdamaian beberapa hari sebelumnya. Memberitakan kepada Danpol Korem 181 dan sekarang untuk melakukan pengejaran tahap pelaku. Ya, sampaikan kalau dia berani buka media, kita harus hancurkan dia. Ya. Kabar operasi TNI PBB ini mengguncang dunia internasional. Kantor Berita Eropa memberitakan bagaimana pasukan Indonesia di bawah bendera PBB memimpin operasi terkoordinasi untuk menekan agresi Israel. Dunia menyaksikan bagaimana pasukan yang selama ini disebut tak terkalahkan justru diburu dan dikepung oleh pasukan penjaga perdamaian internasional. Batalion Perdamaian Indonesia yang sebelumnya berjaga di sektor selatan langsung bersiap. Dari arah timur, unit lapis baja ringan TNI meluncur bersama konvoi pasukan PBB yang berada di bawah bendera PBB melaksanakan operasi pengepungan di zona merah. Mereka memutus jalur suplai dan komunikasi pasukan Israel yang beroperasi di area tersebut. Personil kita saat ini sedang melaksanakan pengamanan, sebagian juga tentunya akan melaksanakan upaya-upaya pengejaran dengan memanfaatkan, menghimpun berbagai informasi dan melacak tentang menjejaki jejak pelarian mereka. Itu sebisa mungkin akan kita temukan dan kita akan melaksanakan penegakan hukum. Langkah ini bukan tanpa alasan. Sejumlah laporan intelijen PBB menyebut pasukan Israel IDF kembali melakukan operasi gelap di perbatasan timur Gaza, menembus zona netral dan menyerang konvoi bantuan kemanusiaan yang dijaga personel internasional. Komando Gabungan PBB di bawah mandat Dewan Keamanan akhirnya memberi lampu hijau kepada satuan TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian. Mereka tidak lagi hanya bertugas sebagai pengamat malam itu. Mereka bergerak. Operasi dimulai dengan satuan khusus TNI yang menyusuri jalur berbatu menuju sektor timur, area yang menjadi titik sarang tentara IDF. Radar pengintai mendeteksi pergerakan unit Israel di jarak 3 km dari garis batas. 3 tentara Israel terlihat di ujung lorong, menyalakan alat komunikasi mereka. Namun sebelum sempat memanggil bala bantuan, tim TNI bergerak. Dalam operasi cepat berdurasi kurang dari 3 menit, seluruh posisi musuh berhasil diamankan tanpa korban dari pihak pasukan perdamaian. Barang bukti yang ditemukan, senjata otomatis, peluru, serta peta lokasi operasi rahasia IDF langsung diserahkan ke markas PBB. Temuan ini menjadi bukti nyata pelanggaran Israel terhadap zona netral. Kabar tentang operasi gabungan ini langsung menyebar ke seluruh dunia. Media internasional menggambarkannya sebagai momen bersejarah, di mana pasukan penjaga perdamaian akhirnya bertindak. Sementara itu, militer Israel memilih bungkam. Mereka hanya mengeluarkan pernyataan singkat bahwa unit yang hilang di wilayah perbatasan sedang diselidiki. Namun dari rekaman satelit yang beredar terlihat sejumlah kendaraan lapis baja Israel hangus di sektor timur Gaza. Bukti nyata bahwa operasi balasan TNI dan PBB benar-benar mengguncang mereka. Meski operasi berhasil, situasi di perbatasan Gaza masih genting. Israel dikabarkan mengerahkan tambahan pasukan di sisi timur. Sementara PBB memperkuat garis pertahanan dengan menambah 2 batalion penjaga perdamaian dari Indonesia dan Mesir. Pasukan PBB dan TNI kini tetap siaga di perbatasan. Senjata mereka tidak lagi diarahkan ke musuh, melainkan ke langit, sebagai simbol bahwa dunia masih punya harapan. Namun, satu hal pasti. Malam ketika TNI keluar kandang untuk memburu tentara Israel akan tercatat dalam sejarah. Malam ketika pasukan perdamaian benar-benar menegakkan makna kata perdamaian
dengan keberanian dan ketegasan. Hingga pagi menjelang, operasi pemburuan masih berlangsung. Pasukan TNI dan PBB kini telah memasuki jalur timur Beit Hanun, di mana sejumlah jejak roda kendaraan militer ditemukan. Dari udara, drone menunjukkan adanya gerakan mundur dari sisi Israel, seolah unit mereka melarikan diri ke arah pagar batas setelah gagal menyusup. Sementara itu, warga Gaza yang melihat konvoi TNI melintas keluar dari zona aman menyambut mereka dengan pekikan Allahu Akbar dan Indonesia, Indonesia. Mereka tahu, pasukan yang membawa lambang merah putih di pundak itu bukan datang untuk menindas, tapi melindungi. Laporan terakhir menyebutkan beberapa tembakan sporadis kembali terjadi di utara Gaza. Namun kali ini, posisi TNI sudah jauh lebih siap. Mereka memasang penghalang darurat, memasang bendera PBB dan Indonesia tinggi-tinggi. Sebuah pesan keras, mereka tidak akan mundur. Dalam operasi kali ini, pasukan TNI bertugas menyisir perbatasan dengan formasi V-sweep, dengan senjata siap siaga. Sementara itu, pasukan PBB dan TNI menutup jalur belakang untuk mengamankan garis logistik dan memantau setiap pergerakan mencurigakan. Dengan formasi melingkar, menekan lawan dan dilakukan pemeriksaan. Ketiganya mengenakan seragam tanpa identitas, namun perlengkapan dan amunisinya adalah standar IDF. Dari hasil pemeriksaan, diduga kuat pasukan Israel yang menyerang pos bantuan telah mundur ke wilayah pagar besi. Namun TNI dan PBB tak ingin gegabah. Mereka membentuk barikade pertahanan sementara dan memasang tenda pos darurat untuk melindungi pengungsi yang sempat terjebak dalam baku tembak.